wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada tahun ini ya, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh barokah dan penuh maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah makhluk paling mulia, makhluk terpilih yang dipilih oleh Allah untuk menerima Al-Qur'an, juga sekaligus sebagai uswatun hasanah, yaitu sebagai contoh terbaik bagaimana nilai-nilai dan ajaran-ajaran di dalam Al-Qur'an itu bisa diimplementasikan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Kanjeng Nabi juga sebagai pemberi syafaat ya. Semoga kita semua nanti mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengapa sih bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan yang istimewa gitu ya? Kalau bagi anak-anak kita mungkin Ramadan itu istimewa karena nanti kalau ngaji di TPK itu biasanya pulang-pulang bawa kue ya, bawa jajan, bawa jaboran gitu ya, bawa takjil gitu. Mungkin buka puasanya nanti bisa request aneka ragam ya, bisa ada kola, ada es teh, buah gitu ya, ada kurma, ada kue-kue, ada menu-menu yang beraneka ragam gitu ya bagi anak-anak gitu ya. Tapi bagi kita harus kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu menjadi sangat-sangat istimewa karena bulan Ramadan ini terpilih sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Qur'an ini merupakan mukjizat paling baik, mukjizat paling hebat, mukjizat paling dahsyat dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat lain yang pernah diberikan oleh Allah kepada para nabi-nabi yang lain gitu ya. Karena apa? Karena mukjizat ini meskipun Kanjeng Nabi sudah tiada gitu ya, kita masih bisa menikmatinya gitu ya, alhamdulillah ya. Nah, sebagaimana dicantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayah ya. Jelas sekali disampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an ini berfungsi sebagai apa? Ya, ini sebagai hudal linnas atau petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan banyak sekali penjelasan-penjelasan yang detail atas petunjuk-petunjuk tersebut ya, dalam Al-Qur'an sangat jelas. Wal furqan, dan pembeda antara yang baik dan dengan yang buruk, antara yang salah dengan yang benar. Dapat kita contohkan ya dalam konteks kehidupan kita sebagai perempuan. Pada zaman jahiliyah perempuan itu dianggap sebagai budak ya, hanya budak dan bukan manusia. Perempuan itu dianggap seperti barang yang bisa dipertukarkan, bisa dijadikan barang jarahan gitu. Bahkan seorang ibu bisa diwariskan dari ayah kepada anaknya gitu ya, Masya Allah. Jadi itu kehidupan yang sangat-sangat tidak beradab ya. Alhamdulillah Al-Qur'an, Allah memberikan petunjuk kepada manusia melalui Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat 13 ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jelas sekali ya, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, yang paling bertakwa ya, yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Qur'an tadi, bahwa manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah bukan karena dia laki-laki, bukan karena dia banyak harta, bukan karena dia luas kekuasaannya, bukan karena dia pandai atau cerdas, bukan karena itu, tapi karena bertakwa kepada Allah. Jadi yang paling takwa lah yang paling mulia gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini pada bulan Ramadan, mari kita bersyukur ya atas turunnya Al-Qur'an. Dengan cara apa? Ya mari kita melakukan tadarus ya, baca Al-Qur'an, diupayakan yang bisa baca itu bisa khatam minimal 1 kali gitu ya. Yang belum mampu ya cukup bisa dengan mendengarkan, karena mendengarkan saja itu sudah mendapat pahala. Nah, selain itu
di dalam keluarga kita, karena dalam bulan puasa ini biasanya banyak hal yang harus dipersiapkan, ya mari kita saling membantu ya. Dalam keluarga itu sebaiknya saling membantu, menyiapkan buka, menyiapkan sahur, itu ya jangan dibebankan kepada ibu saja ya, tapi mari kita lakukan bersama-sama, bergotong royong ya. Ayah juga bisa ikut membantu, anak-anak juga mungkin bisa membantu melakukan hal-hal kecil yang tidak terlalu berat gitu ya, sehingga ibu kita atau kaum perempuan itu tidak lagi menjadi budak seperti pada zaman jahiliyah gitu ya. Itu mungkin salah satu cara kita untuk bersyukur atas turunnya Al-Quran. Nah, dalam keluarga kita juga memang saling membantu itu sebaiknya selalu dilakukan ya. Ini disebut dengan metode mubadalah ya, dalam konteks kalau dalam fatwa KUPI atau Kongres Ulama Perempuan ini disebut dengan mubadalah atau konsep kesalingan. Jadi saling membantu, saling membahagiakan, saling menasihati, saling memberi support gitu ya. Nah, semoga dengan demikian kita dapat menjadi menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad yang selalu meneladani Rasulullah, karena Rasulullah juga selalu memuliakan kaum perempuan ya. Dan sekali lagi di akhir penghujung acara ini, mari kita bersyukur atas nikmat turunnya Al-Quran. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, semakin insya Allah semakin banyak nikmat yang akan ditambahkan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang baik, manusia yang selamat ya di dunia dan di akhirat nanti. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.